Angin Mekah begitu dingin, sementara sisa-sisa takut dan gemetar masih melekat di dada Muhammad. Dengan tergopoh, pria suci yang kini menjadi nabi itu berusaha menyingkir dari Hira, sebuah gua yang telah menjadi saksi turunnya wahyu pertama untuk utusan paling akhir, Nabi akhir zaman. Ketika berhasil mencapai mulut gua, Nabi kembali terkejut. Sesosok yang entah itu tiba-tiba kembali berdiri di atas angin sembari berkata, "Wahai Nabi Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril." Rasulullah berusaha memalingkan pandangan, serupa kebingungan. Anehnya, kemanapun ia bergerak, sosok yang baru saja memperkenalkan diri itu selalu merajai penglihatan. Sementara di sepanjang jalan, bebatuan dan pepohonan terdengar mengucap salam. Nabi semakin tergesa, ia menuruni bukit dan pulang ke rumahnya. "Wahai Abul Qasim, dari manakah engkau? Demi Allah, aku telah menyuruh orang untuk mencarimu hingga ke puncak Mekah, namun mereka kembali tanpa membawa hasil apapun," sapa Siti Khadijah kala menjumpai Nabi di muka rumah. Nabi terdiam lantas berkata, selimutilah aku, agar gemetar ini hilang." Sayyidah Khadijah mengambil selimut dan memakaikannya, lantas suami tercintanya itu ia papah menuju kamar. Setelah tampak sedikit tenang, Khadijah berkata, "Sungguh aku sangat mengkhawatirkan keadaanmu." Khadijah terus membujuk agar Nabi berkenan menceritakan tentang hal apakah yang telah dialami. Nabi bangkit, ia menceritakan perihal penerimaan wahyu itu secara gamblang dan jelas. Mendengar kabar agung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin itu terus menenangkan dan berkata, "Jangan takut, tapi bergembiralah. Allah tidak akan merendahkanmu. Sesungguhnya engkau menyambung hubungan keluarga, silaturahim, menafkahi kerabat, dan membantu orang-orang tidak mampu, memberikan jamuan kepada tamu, serta menolong orang-orang yang tertimpa musibah. Allah tidak akan mengizinkan setan mengganggumu. Mereka tidak akan membuatmu tenggelam dalam khayalan. Tidak bisa diingkari lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih engkau untuk memberi petunjuk kepada kaummu." Khadijah tidak tinggal diam melihat kegelisahan yang merundung baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak berselang lama, beliau mengajak Nabi menemui Waraqah bin Naufal, seorang pemeluk Nasrani yang alim kitab Injil. Kedatangan Khadijah menemui anak pamannya itu untuk lebih memastikan kejadian-kejadian yang dialami oleh Nabi adalah tanda-tanda kenabian dan kerasulan. Khadijah juga berharap perjumpaannya itu bisa melepas kegundahan yang melanda hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah berkata kepada Waraqah, "Wahai anak pamanku, dengarkanlah cerita anak saudaramu ini." Waraqah segera bertanya kepada Nabi, "Wahai anak saudaraku, apakah yang kau lihat?" Lalu Nabi menceritakan apa yang beliau lihat dan alami di Gua Hira. Setelah mendengar semuanya, Waraqah berkata lagi kepada Nabi, "Itulah Namus, Jibril alaihi salam, yang pernah diutus Allah kepada Musa. Mudah-mudahan aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu." Mendengar itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Ya, karena setiap utusan yang membawa seperti apa yang engkau bawa, pasti akan dimusuhi. Kelak, engkau akan mengalami masa-masa seperti itu. Dan jika aku masih hidup, aku pasti akan menolongmu sekuat tenaga." Tidak lama dari perjumpaan itu, Waraqah bin Naufal tutup usia. Rasulullah semakin tenang, hingga mulai ditapakilah jalan perjuangan sebagai penyampai kebenaran itu. Tentu, didukung cinta dan pengorbanan Khadijah. Walhasil, kisah ini mengandung hikmah yang luar biasa. Begitu tepatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Khadijah, sosok perempuan tangguh dan tegar yang selalu ada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dipikulkan risalah agung. Tidak hanya berperan penting menenangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat ketakutan dan kebingungan melanda hati beliau, Khadijah pun berusaha mencarikan jalan keluar dengan membicarakannya kepada Waraqah bin Naufal. Setelah peristiwa penerimaan wahyu pertama itu, Khadijah adalah pendamping hidup yang setia menemani setiap perjuangan Nabi. Beliau selalu membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kaum Mekah justru mendustakan dan menentangnya.